Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas, kemudian kita sekalian mencari pemenangnya dari postingan yang sebelumnya ya. Pertanyaannya seperti ini. Nah, saya lihat sekitar 80% kawan-kawan itu menjawab dengan benar ya. Saya bilang saya nggak perlu jawaban yang tepat, tapi kurang lebih aja berkisar lebih kurang 20% nggak apa-apa. Nah, kemudian dari sekitar 15 persenan itu menjawab nilainya 0. Nah, untuk kawan-kawan yang menjawab nilainya 0, saya buatkan video khusus ya di awal-awal video ini. Ayo kita lihat apakah benar 0 gitu. Kita akan buktikan, ayo. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya, saya mempunyai selang ya. Nanti saya akan kerek ke atas salah satu ujungnya. Nah, sementara di ujung yang lain saya pasang pressure gauge. Nah, selangnya nanti itu akan memanjang dari lantai sini sampai ke pagar sini. Nah, sekarang saya akan mulai mengerek ke atas. Kawan-kawan lihat, permulaannya ketika selang posisi masih di bawah itu tekanannya 0. Ketika saya mulai menaikkan ujung selang satunya, ya, lihat. Semakin tinggi ujung selang satunya, tekanan air yang di pressure gauge yang ada di lantai itu semakin tinggi tekanannya. Coba lihat. Nah, ini tinggi pagar saya ini kira-kira 4,5 meter. Kawan-kawan perhatikan nanti ketika selang saya ini mencapai puncak itu berapa tekanannya. Lihat. Jadi ujung selang saya yang satunya terbuka ya kawan-kawan, terbuka ke udara bebas gitu. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan. Jadi anggaplah tadi soalnya adalah pipa, yang di sini saya pakai selang, sama saja lah ya kurang lebih. Nah, ketika mencapai ketinggian 4,5 meter, dia memiliki tekanan sebesar 0,45 kg per cm persegi. Nah, jadi kawan-kawan yang tadi menjawab 0, tekanannya 0, salah ya. Jadi sudah terbukti. Sekarang saya coba turunkan kembali selangnya, kawan-kawan lihat. Nah, makin ke bawah ya, makin dekat tanah dia akan menjadi 0. Coba perhatikan tuh, lihat. Saya dekatkan ke pressure gauge-nya. Jadi antara pressure gauge dan ujung pipa satunya sekarang hampir tidak ada jarak, yaitu jaraknya 0, sehingga tekanannya juga menjadi 0 seperti itu ya kawan-kawan. Nah, perhatikan tuh, lihat. Nah, jadi tadi yang menjawab 0 sudah terbukti salah. Sekarang jawabannya yang benar seperti apa? Ayo kita bahas. Nah, beberapa kawan-kawan sudah menyertakan rumus yang benar ya. Tekanan dalam bahasa Inggris pressure ya. Itu sama dengan rumusnya adalah rho kali G kali H gitu ya. Nah, apa sih rho, apa G, apa H? Baik, kita bahas dulu ya. Rho ini adalah massa jenis ya. Nah, massa jenis itu seperti apa sih massa jenis? Ayo kita sekalian lah kita pelajari ya. Ini saya buatnya full nih buat kawan-kawan biar paham ini. Kalau saya ngomong massa jenis itu artinya gini kawan-kawan. Massa jenis air adalah 1 kilogram per liter ya. Jadi kalau dia 1 liter, beratnya pasti 1 kilogram. Itu namanya massa jenis ya kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang nanti agak protes, Pak, beda Pak massa dengan berat. Kawan-kawan, ini kita nggak lagi mempelajari science atau engineering ya. Kita lagi belajar pompa. Maklumin aja ya, kita ngomong massa dan berat ini anggap aja sama. Oke, sekarang kawan-kawan lihat ya, kalau ini kan sekarang 0. Kalau saya isi air, ini sudah saya siapkan 1 liter. Ini skalanya 1 liter tuh nyampe sini ya. Kawan-kawan perhatikan. Nah, perhatikan kawan-kawan. Ketika 1 liter ini full, di sini menunjukkan 1000 gram, artinya 1 kilogram. Jadi massa jenis dari air adalah 1 kilogram per liter. Nah, saya sekarang tanya, kalau airnya itu 1 meter kubik, nanti berapa kilogram dia ya. Nah, jadi kawan-kawan yang belum tahu 1 meter kubik itu adalah 1000 liter, sehingga kalau
kalau kita taruh di sini air itu 1000 liter, maka di sini akan menunjukkan 1000 kilogram, ya kan kawan. Sehingga massa jenis air boleh saya tulis sebagai seperti berikut ini. Coba kita perhatikan ya. Jadi massa jenis lambangnya adalah rho. Tadi saya bilang dia 1 kilogram per liter atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah gitu kan kawan. Kenapa? Karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi paham ya kawan-kawan ya. Sekarang kalau untuk perhitungan, jadi di sini massa jenisnya air tadi berapa? 1000 kg per meter kubik. Saya tulis di sini. Kilogram per meter kubik. Seperti itu. Ini saya hapus dulu ya. Udah tahu tadi kan massa jenis air. Kemudian dikalikan G. G ini adalah percepatan gravitasi. Dah kawan-kawan terima aja. Ini kalau kata Pak Newton itu adalah 10 meter per detik kuadrat. Ya nilainya sebetulnya enggak tepat 10. Kawan-kawan yang tahu bahwa ini 9,8 atau apa itu maklumin aja ya. Kita enggak lagi jadi insinyur ini. Kita lagi jadi tukang aja. Nah kemudian H ini adalah ketinggian. Jadi dari kemarin kan kita bahas nih pipanya tingginya berapa, di dalam isinya penuh dengan air. Nah jadi kalau soal yang pendek pipanya kemarin berapa? Dia 17 meter ya. Nah, sehingga tekanannya yang dihasilkan adalah berapa? 1000 kali 10 kali 17 yaitu 17, nolnya berapa? 1 2 3 4. 170.000 kilogram meternya 2 meter kuadrat dibagi meter pangkat 3 dibagi detik. S itu detik ya kawan-kawan, dalam bahasa Inggris itu second gitu ya. Terus ini itu kalau kita simpelkan sama dengan 170.000 Pascal ya. Ini kalau disederhanakan namanya Pascal. Nah sekarang kawan-kawan saya kasih tahu dulu ini dasar ini ya, konversi satuan itu persamaan. Jadi kawan-kawan ingat nih, ini gampang kok ingatnya. 100.000 Pascal, PA itu Pascal ya kawan-kawan. Itu sama dengan 1 bar. Sama dengan ya kira-kira 1 atmosfer. Sama dengan kira-kira 1 kilogram per sentimeter persegi. Ini sering orang nulisnya cuman kilogram per sentimeter persegi, nggak apa-apa. Kemudian ini juga sama dengan 14,7 PSI ya dalam bahasa Inggris, pound per square inches. Baik, berarti kalau lihat rumusnya, bukan rumus ya, ini konversi satuan. Ini harus diingat-ingat ya kawan. Ya ini memang nggak tepat 1 gitu ya, tapi ada yang 1,0 sekian, ada yang 9, sekian. Udah lah, jangan ribet-ribet kawan-kawan. Kita ini lagi belajar pompa, jadi anggap aja 1 ya. Nah sehingga di sini 170.000 Pascal itu sama dengan 1,7 bar. Nah siapa yang menjawab 1,7 bar itu yang benar. Baik, sekarang berarti yang satunya lagi tingginya kan 30 meter tuh. Ya, kalau pakai rumus yang sama ya, maka hasilnya akan 300.000 Pascal. Ya. Ini nanti pasti sama dengan 3 bar. Oke kawan-kawan, sebetulnya gampang ya. Saya kemarin itu sudah sering bilang ini. Kawan-kawan nggak usah inget-inget lah rumus-rumus kayak gini nih, ribet ya. Ingat-ingat aja kawan-kawan. Kalau kawan-kawan punya ketinggian tandon atau toren gitu ya, atau pipa yang menjulang ke atas, kalau tinggi pipa itu ya
kalau tingginya itu 10 meter, ya, dia pasti akan menghasilkan tekanan 1 bar. Pasti itu, udah. Sehingga kawan-kawan yang menjawab tanpa perkalian gini pun saya benarkan. Kenapa? Saya bilang kan, yang pakai angan-angan pun boleh. Angan-angannya dengan ingat-ingat ini. Kalau 10 meter hasilnya 10 bar, berarti kalau 70 meter ya, 17 meter ya pasti 1,7, gampang kan? Nah, yang 30 meter ya gampang, lihat kalau 10 aja hasilnya 1, berarti ini hasilnya 3 bar. Yang menjawab satuannya itu pakai kilogram per sentimeter persegi boleh, yang pakai Pascal itu nanti tinggal dikalikan 100.000 kayak gitu ya. Ya kayak gitulah. Ingat-ingat bar aja lah paling gampang, atau bar ini sama dengan kilogram ya. Sama dengan kilogram per sentimeter. Ya, sekarang tahu ya yang jawabannya yang benar siapa. Nanti di akhir video ini akan kita cari siapa pemenangnya. Baiklah, pemenangnya akan saya pilih secara acak. Nah, di bawahnya ini sudah ada 109 komen. Karena sekarang tanggal 26, maka saya akan pilih nomor urut 26 dari atas. Kawan-kawan tenang aja karena di sini diacak-acak, jadi dia tidak berurutan. Jadi siapa yang beruntung dan benar akan saya pilih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, namanya Erik Oki F. Nah, jawabannya benar. Jadi, selamat untuk Erik. Tolong komentar di video ini, kasih saya nomor handphonenya, nanti akan dikirim pulsanya. Bagi yang belum dapat, jangan kecewa karena setelah ini akan ada soal baru lagi dan tidak lebih susah, gampang. Kalau kawan-kawan sudah mengikuti video ini penuh, kawan-kawan akan bisa menjawabnya. Nanti jawabannya akan saya pilih secara acak juga siapa yang benar, kemudian hadiahnya juga sama, adalah pulsa Rp50.000 ditransfer atau dikirim ke masing-masing nomor handphone. Tapi cukup 1 orang dulu ya. Jangan dilihat dari besarnya yang cuma 50.000, yang penting di sini kita belajar bersama, mendapatkan ilmu sama-sama. Nah, soal berikutnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada 2 pompa mirip kayak kemarin, tapi yang di sini hanya punya 1 batang pipa memanjang ke atas setinggi 4,5 meter. Kemudian ini penuh dengan air hingga ujung atas. Di pangkalnya seperti kemarin sama ada pressure gauge juga. Nah, kawan-kawan pasti dengan mudah bisa menghitung ya berapa tekanan yang nampak di pressure gauge ini. Nah, sedangkan pompa satunya dia pipanya di atas itu dihubungkan dengan tandon. Nah, air di dalam tandon ini berhubungan langsung dengan pipa yang berada di sini. Nah, terus di bawah ini ada pressure gauge. Nah, ketinggian permukaan air di dalam tandon kalau diukur dari pressure gauge ini tingginya adalah 4,5 meter. Nah, menurut kawan-kawan berapa nilai yang ditunjukkan di sini?